Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada hari ini kita masih tetap diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di 10 yang pertama di bulan suci Ramadan ini kita masih tetap menjalankan ibadah puasa kita dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para shaim dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah tentu tidak terbatas. Kita manusia yang menjadi khalifah di permukaan bumi ini, Allah persilakan kepada kita untuk memanfaatkan segala apa yang telah Allah curahkan di alam ini. Allah persilakan kepada kita untuk menikmati apa saja yang ada di alam ini, yang tentunya dalam koridor batas yang telah ditetapkan oleh agama Islam yang merupakan pengatur di dalam kehidupan kita, memberikan batasan-batasan bahwa kita boleh melakukan apa saja, tetapi yang harus kita ingat bahwa kehidupan dunia bukan untuk selamanya, akan tetapi dunia ini Allah peruntukkan kepada kita sebagai wasilah, sebagai sarana, sebagai jembatan untuk menuju kehidupan yang lebih kekal dan abadi yang lazim kita kenal dengan kehidupan akhir. Momentum Ramadan bukan hanya sekedar seremoni, tetapi Ramadan Allah sediakan kepada kita itu merupakan ladang amal bagi kita. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tentu didasari dengan niat yang ikhlas, maka kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu amalnya tidak akan pernah terkira. Tidak ada bandingannya. Kenapa demikian? Karena ibadah puasa itu sendiri merupakan untukku, kata Allah, wa ana ajzibih, dan aku yang akan memberikan pahala berapa yang harus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hak veto dari Allah Subhanahu wa taala. Para shaim dan shaimat yang dimuliakan Allah, amal ibadah yang dilipat gandakan yang tidak akan terkira oleh manusia yang sudah disiapkan, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu jangan sampai pula ini tercederai amal ibadah puasa kita karena kecerobohan kita, sehingga kita nanti tidak memperoleh apa-apa dari ibadah puasa kita ini. Ada 5 hal, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dapat merusak amal ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, al-kazib. Apa itu? Berkata dusta.
melakukan kebohongan. Jangan sampai ibadah puasa kita itu dirusak oleh kebohongan lisan kita karena untuk mendapatkan hal-hal yang merupakan sifatnya pribadi. Yang kedua, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dapat merusak amal ibadah puasa kita itu adalah ghibah. Artinya, jangan sampai sia-sia amal ibadah puasa kita itu. Jangan sampai kita mempergunjingkan orang lain. Karena dengan bergunjing, dengan menceritakan aib orang lain, yang tentu barangkali orang yang kita ceritakan itu tidak akan pernah ridho dan tidak akan pernah setuju terhadap apa yang kita ceritakan. Kenapa? Karena yang kita ceritakan itu adalah aibnya. Maka orang yang selalu menceritakan aib orang lain, maka mereka itu berarti sudah melakukan amal ghibah yang dapat merusak amal ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, yang dapat merusak amal ibadah kita itu adalah kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-yamin. Nah, apa itu al-yamin? Dan yang ketiga, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dapat membatalkan amal ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini adalah mengadu domba. Sehingga dengan lisan kita, dengan apa yang kita ucapkan, dengan perbuatan adu domba yang kita lakukan, sehingga orang saling memutuskan silaturahmi gara-gara kita mengadunya. Dan ini sangat luar biasa karena ini merupakan fitnah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, al-fitnatu asaddu minal qatl. Melakukan satu perbuatan fitnah itu kekejamannya sama seperti membunuh orang. Al-fitnatu asaddu minal qatl. Artinya menfitnah itu lebih dahsyat, lebih kejam daripada pembunuhan, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang keempat, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dapat membatalkan amal ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini adalah melakukan kesaksian palsu atau sumpah palsu demi untuk menguntungkan seseorang, sehingga kita memberikan kesaksian palsu atau bersumpah palsu. Yang itu sangat membahayakan, apalagi dari segi penegakan hukum di peradilan. Dan yang kelima, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dapat membatalkan amal ibadah puasa kita itu adalah memandang sesuatu dengan penuh kesyahwatan. Para soim dan soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila suatu pandangan kita itu mengandung syahwat, maka ini akan dapat membatalkan amal ibadah puasa kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Nah, kalau 5 hal itu sudah kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, maka kita termasuk kepada golongan orang yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan, mereka tidak menemukan apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa dari pelaksanaan ibadah puasanya, kecuali hanya sekedar mendapatkan haus dan lapar saja. Para soim dan soimat
mana saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ladang Ramadan ini yang tempat kita bercocok tanam dalam hal masalah peningkatan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita menginginkan bagaimana Ramadan tahun ini akan berbuah dengan manis, sehingga kita akan memetik buah itu nanti apabila keluar dari Ramadan ini, sehingga mendapatkan itskum minan nar, akan terbebas dari yang namanya sentuhan api neraka. Jangan kita sia-siakan Ramadan yang sedang kita jalankan ibadah puasa pada siang harinya, dan kita banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah pada malam harinya. Jangan sampai pelaksanaan tahun ini akan merusak daripada hasil ataupun buah dari kebun Ramadan kita pada tahun. Mudah-mudahan para hadirin yang berbahagia, ceramah singkat ini dapat menjadi bahan renungan bagi kita, sehingga kita termasuk kepada golongan orang-orang yang mampu mempertahankan amal ibadah puasa kita, sehingga harapan kita Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang tidak pernah terkira. Demikian saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.